Yang ketiga wazuru, zuru hasil pertanian, ya, atau penguat badan, makanan pokok. Wa uriduha al aqwatu, aqwat itu artinya makanan yang menguatkan, penguat badan. Jadi makanan apa saja tentunya disesuaikan dengan keadaan daerah, ya. Di sini perlunya kias. Jadi yang menguatkan makanan yang menguatkan badan, akwat, ya, zuru. Sebab apa? Di Arab dengan di Indonesia beda. Kalau di Arab makanan pokoknya apa itu? Kurma, gandum, gandum merah, gandum putih, anggur, nahal, anggur. Tapi kalau di Indonesia kan makanan pokoknya, ya, bukan beras, nasi. Sebab ruz itu bahasa Arab ruz, ya. Kalau bahasa Inggris rice, cuma rice wae. Kalau bisa, kalau nggak bisa raiso. Raiso, iya, saking cepatnya raiso. Rice itu bahasa Inggris, cuma satu, ya, cuma satu. Apa? Nasi. Terus orang Inggris ke Arab atau belajar kitab gundul, yang wajib dijakati ruzun itu nasi, Pak. Dia zakat fitrahnya pakai nasi. Eta mah lain zakat fitrah pakai nasi mah tujang, curak-curak atau makan-makan gitu. Ayo bagikan, dibagi-bagi terus, ya. Malam takbiran bagi-bagi catering nasi dizakatkan. Salah. Itu salah paham. Tidak pakai kias, juga kurang penguasaan bahasa, kurang penafsiran. Di Indonesia mah beda, gabah, padi, ya, terus beras, apalagi nasi, beda kan? Termasuk makan beda. Anak aku lurus, saya makan gabah. Masa makan gabah? Masa makan padi, makan beras, tapi yang dimakan adalah nasi. I eat rice. Bahasa Inggrisnya cuma satu rice, ya, rice. Kalau bisa, kalau tidak bisa lari ke Arab jadi raiso. Hasil pertanian atau wazuru, penguat badan. Apa saja? Hintotun itu gandum putih. Sair juga gandum, Pak. Kalau sair gandumnya gandum merah. Gandum merah. Jadi ada gandum putih, ada gandum merah. Siga diurang aya beas beureum, beas putih. Beas beureum, beas bodas. Terus wa adasin. Adas itu kedelai, bukan keledai. Wa adasin kedelai. Ya. Aruzu beras. Ya. Bisa juga gabah, harus dizakati. Sebab kalau aruzu artinya cuma beras, nanti gabah gimana Pak? Enggak dizakati. Boleh, aruzu bisa gabah, bisa juga beras. Dua arti, dua makna. Zurotun, kazurotin, seperti jagung. Hati-hati jangan dikasih tasdid, nanti kalau dzurrotun salah lagi artinya.
Ada dzurratun nasihin, dzurratul wa'idin, itu pakai sidah roknya, pakai sidah. Ini tidak pakai sidah, kadzurotin, itu biasa bacanya kadzurotin, seperti jagung, juga harus dizakati. Makanan pokok Indonesia, terutama di Pulau Bali. Jagung juga ada jagung merah, ada jagung kuning, jagung putih, pokoknya jagung lah, beda-beda. Ayo jagung anu gede, panjang, Bangkok, jagung Indonesia, jagung Bangkok. Terus wahimisin, himisin itu kacang, jenis kacangan tapi kacang Arab. Kalau kita biasa gaya ke Arab-Araban, apa ini? Kismis. Padahal himmis, bukan kismis. Himmis itu jenis kacang, tapi ada di daerah Arab. Himmisun pakai sod, ha mim sidah terus sod, himmis. Ya, karena ulama Arab ke Indonesia, terus diucapkan oleh logat Indonesia, apa ini? Himis, oh kismis. Kismis. Padahal kacang Arab. Hanya segitu lumayan. Yang ketiga az-zuru. Zuru itu artinya pertanian. Surat Al-Baqarah ayat 267. Tolong buka. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu, kasabtum, ya. Terus yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Pertanian. Jangan memilih yang buruk. Beas nantong beas, anu bear. Emang ada Pak? Mual ayah beas pulen enggak ada. Beas mah KBG bear. Maksudnya lamun jadi sangu aya nunggu pulen aya nu bear gitu loh. Domirnya disimpan takdiruhu huwa, kira-kira huwa begitu. Kira-kira eta lah. Udah cukup. Maksudnya ini dari hasil bumi, pertanian. Kalau yang namanya hasil bumi, jadi bukan hanya apa itu padi, ya. Jadi naon wae anu tumbuhan atau buah-buahan yang dari hasil bumi. Bagaimana saya punya ganas, itu dari bumi. Zakat keluarkan zakatna. Asa karang ngadenge, ke karang ngadenge soten, can pernah ngadenge. Itu. Ya, karena belum pernah mendengar zakat ganas. Masa sih zakat ganas? Iya, harus zakati. Lebih ganas lagi apa? Duren juga dizakati. Ya. Rambutan lain botakan, rambutan juga dizakati. Pokoknya nama naon wae hasil bumi. Ini ayat 267. Ya, kamu harus hafal artinya dan pemahamannya. Sebab sanajan diayakan orang Indonesia setiap umumnya apa itu
bulan Ramadan itu banyak yang tadarus, tetap wae hasil survei tahun 2020 kemarin yang bisa baca tartil Al-Quran itu se-Indonesia cuma berapa? 35% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari 280 sekian juta yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, membaca secara tartil sekitar 150 juta, nggak bisa. 65% tidak bisa baca tulis, sisanya itu yang bisa baca wungkul, maca wungkul, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi yang bisa secara taksin, suaranya bagus. Ada lagi yang apa? Yang artinya, terjemahannya hafal, ya Qurannya ya terjemahannya. Lebih sedikit lagi yang biasa apa, mudabbirah atau sarhil Quran, mufassirul Quran, geus pokona mah saeutik gitu. Saeutik. Jadi lebih ngenes lagi. Ngenes lagi belajar Quran setahun sekali gitu. Iya, setahun sekali cuma bulan puasa wae. Bari jeung pesantren Ramadan 28 poe ngajina ukur 8 poe. Cari 9 wungkul atau 3 hari kan kilat Pak. Iya, kilat. Insyaallah. Ini juga sama, walaupun program Ramadan ya, mohon dimaklum dan dimaaf di sini belum waktunya selesai Ramadan atau Ramadan masih ada, kok pengajiannya sudah berhenti. Itu kan perlu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini gimana maksudnya ini? Undang orang suruh ngaji di pesantren ini atau di masjid ini pengajian Ramadan gitu. Ya, yang namanya malaikat bisa wae kan. Karena malaikat apa adanya, ceritanya gitu-gitu. Ya nanti. Maksudnya itu. Jadi kalau ada kekurangan, kurang waktu, mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Bari jeung kadang aya nu atoh, ira geusna cenah pesantren teh. Geus tereh lebaran can balik keneh wae. Masyaallah, ngaji kok koyo ngono. Jadi apa saja yang tadi berdasarkan ayat ini, apa saja yang keluar dari hasil bumi itu wajib dizakati. Ya. Cara zakatnya bagaimana? Cara zakatnya itu wa yakuna nisaban wa huwa khamsatu ausuk. Ya. Ada hadis Nabi, al-hadis dari sebuah hadis bahwa laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun. Entos weh kadituna teh. Da kakara setengah maca hadisna, belajar hadisna kakara setengah apa keburu ditutup pesantren kilatna oge. Jadi kumaha nembe laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun, tidak wajib zakat pada kurma dan buahnya, maksudnya buah kurma. Shadaqatun sedekah. Itu tidak wajib zakat. Ya, kurma dan kurma itu tidak wajib. Termasuk nakhlun. Ya, nakhlun itu pakai kha bukan pakai ha. Kalau pakai nahlun, apa nakhlun? Lebah. Nanti lebah dizakati. Ternyata titiknya kehapus atau tekaciri. Biasa pakai kacamata, ini nggak pakai kacamata. Samrotun nahli atau an-nahli itu artinya anu kudu nama buah kurma, nakhlun itu kurma. Kulantaran titiknya tidak ada, jadi samrotun nahli buah lebah. Oh, maksudnya madu meureun, madu atau lebahnya lebahnya mungkin lebah. Jadi lebahnya eta. Ya Allah, perlu sanad keilmuan, perlu ngaji dengan guru. Ya, perlu ngaji dengan guru. Maksudnya supaya paham, ya, supaya paham. Bisi salah titik atau salah nanti ziyadatul labdi atau harokah
tadulu ala ziyadatil makna, merubah huruf atau harokat, nambah huruf nambah harokat atau pabaliut harokatna itu bisa merubah arti, ya, berubah arti. Anu kuduna nah pakai kho, nah samratun nakhli, maksudnya buah apa itu anggur, buah kurma, ya. Samratul karmi, ya, buah anggur. Termasuk ini laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun. Kurma itu tidak wajib sedekah. Maksudnya sedekah di sini zakat. Tidak wajib zakat pada kurma. Entos kulantaran bisi kaburu tutup, jadi kita selesaikan dulu. Insyaallah nanti masih mending kedengaran insyaallah di tahun depan. Kebayangkan hadis tahun depan baru bisa ngobrol. Terus langsung begitu dapat hadis setengah, saudara-saudara, laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun. Ustad itu nggak bener itu. Orang dina kitab nage zakat kurma nggak ada itu, tidak ada wajib zakat pada kurma itu, nggak ada. Hadisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Medok laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun. Ini loh hadisnya. Gurunya siapa kamu? Pak Ustad Dedi. Ngontrok kan kak. Sanadnya bener ke Pak Ustad Dedi. Terus kalau nanti ke Mbak Yai Roop, terus Mbak Yai Ujali sampai ke Mbak Yai Mahrus, terus ke sana ke Bangkalan Madura. Syekh Holil karena muridnya Syekh Holil. Bangkalan Madura. Langsung ke itu ke Rasulullah Shallallahu. Itu yang maksud dengan sanad. Ada yang tanggung jawab. Nanti kalau saya salah, guru saya disalahkan. Kenapa itu murid kamu salah? Mana ini tanggung jawab guru? Terus kabeh mentok-mentok ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kali itu malaikat Jibril. Ini pelindungnya siapa? Allah. Eta susunan organisasi pelindung Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sebagainya ini malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Masya Allah. Ayat yang sedikit gitu aja. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi ya kudu tutup. Ya, kudu tutup ngaji ulah sapara. Hau teu naon lah ayeuna saparo gitu. Engke sugan Ramadan hareup ka dieu deui gitu. Ka dieu deui. Ngaji deui. Tapi masa sih ieu mah aya sugan nu kitu. Laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun hatta hingga atau sampai hatta yablugho khamsata au sukin, ya, hatta yablugho sampai sehingga sampai khamsata usukin mencapai 5 ausak, ya, 5 ausak. Jadi yang kurang dari 5 ausak itu tidak wajib zakat. Maksudnya eta yang kurang dari 5 ausak kurma atau tumbuh-tumbuhan apa saja yang kurang dari ausak tidak wajib zakat. Paham? Laisa fi hadisin laisa fi hubbin wala tamarin shadaqatun hatta yablugho khamsata ausukin. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu zakat berarti kalau tanam-tanaman padi yang umumnya di Indonesia di kita itu kan pengairan atau pakai air bayar berarti 5%. Kalau yang tidak bayar tanda hujan tidak membutuhkan biaya 10%. Kita ambil yang 5% wae. Umumnya 5% zakat yang harus dikeluarkannya. Kemudian khamsata ausuk 5 wasak, 5 ausuk 5 wasak. 5 wasak itu apa itu? 1 wasak itu dari so. Kita zakat itu kan so'an, bukan sok-sokan. Kalau sok-sokan bisa lebih daripada 1 kintal. Zakat sok-sokan, yang lain 2,5 kilo, ini mah sekintal. Sendiri, iya sendiri. Itu namanya bukan so'an, apa? Sok-sokan. Zakat bukan sok-sokan. Walaupun kadang-kadang kudu sok. Memang zakat mah harus katingali, ya. Pakai ilmu syariat, da katingali. Sebab itu adalah rukun Islam. Kudu katingali zakat mah nanggung.
Tapi kalau niatnya sok-sokan, di pundakku sorangan, langsung wah segala macam. Sendiri, ya sendiri. 1 miliar Pak, atau 1 kintal, luar biasa. Bukan luar biasa, itu namanya sok-sokan. Ini mah so'an, hati-hati. So'an itu satu so itu sama dengan 2,176 kg. Maka dibulatkan di Indonesia kadang-kadang berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo itu lebih dari standar. Satu so, ya. 1 wasak itu sama dengan 60 so. Ayo, sok. Sarjana matematika. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 soknya 21,76 kilogram. Berarti 5%-nya berapa? 5 wasak sama dengan 5 kali 60 kali 2,176 kilogram. Ya. Berarti lamun diberaskeun sabaraha? Beras sama dengan 652,8 kilo. Benar tak? 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kilogram. Itu nisab. Ya. Dibulutkeun daya koma-koma daripada kurang mending leuwih. Urusan begitu mending leuwih. Ari hutang teh 1.000 2.000 tong pilih nu 1.000 oge rasaan 1.000 walaupun rasaan 1.000 tetap kudu ambil yang lebih kalau masalah utang duit ya. Salat teh 2 rakaat 1 rakaat. Kalau salat ibadah cari yang sedikit ya. Rasaan teh tos 2 rakaat Allahu Akbar. Langsung kakarege 1 rakaat langsung kunut subuh. Mang. Jadi kalau mang dina salat mah cari yang sedikit. 2 rakaat apa 1 rakaat? 1 rakaat. 3 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat. Ya. Tapi kalau urusan utang zakat itu kan utang. Ya. Pilih yang atas. Hutang teh 1 juta apa 2 juta? 2 juta. Jangan pilih yang 1 juta, paham? Kalau masalah hutang, masalah dunia, masalah hutang, pilih yang lebih. Makanya 652,8 alah kurang 0,02 komanya itu kilogram, 0 kurang 0,02 kilo berarti dibulatkan 653 kilogram beras. Ya, kalau beras sudah punya 653 kilogram itu wajib zakat. Kapan zakat padi, zakat beras? Kapan? Surat Al-An'am ayat 141. Bapak hafal? Hafal suratnya? Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa Pak? Ayat 141. Wah, 100. Iya, 100. Apa? Mudah-mudahan tong sina disebut, tong sudah dibacakan ayatnya. Mudah-mudahan tong. Iya, ada kan hafal halaman sekian terus segala macam baca dan menang hafalkeun Pak mata hafal soten. Din baca Din. Surat Al-An'am ayat 141. Untuk mengeluarkan hasil tetanen. Nisab sudah ada? Ada, nisabnya 653 kilogram beras. Bukan padi. Bab padi dengan beras beda. Ini standarnya beras. 2,5 kilo itu beras. Jadi 653 itu beras, bukan gabah. Bab gabah dengan beras beda. Surat Al-An'am ayat 141.
Ya. Apa? U'tu haqqahu yauma, mundur sautik tilu kalimat atau tilu lapad sebelum akhir. U'tu bisa mundur tuh. Hah? Meme haqqahu naon? Hah? Masa waktu apa wa'atu haqqahu yauma hasadih. Ita atu gitu. Ya, bukan ratu, atu, ita nih atu, ita uzakah, terus wa'atu maksudnya tunaikan atau bayarkan zakat yauma hasadi, pada hari dipanen. Kalau sebulan ya, kalau 2 bulan 2 bulan, 3 bulan 3 bulan. Padi biasanya 3 bulan kurang lebih. Wa tu haqqahu yauma hasa, keluarkan haknya. Haknya apa? Hak ya tadi teh. Hak bagian mustahik, ada haknya. Jadi gabah juga ada haknya, beras ada haknya. Padi termasuk tanaman padi ada haknya. Hak apa? Hak orang lain untuk dikeluarkan. Jangan mentang-mentang padi saya, tanah saya, yang nanam yang apa itu saya sendiri, yang biayain saya, udah panen kok diberikan ke orang lain. Itu maksudnya wa'atu haqqahu, ada hak orang, keluarkan hak orang lain. Yang didahulukan ini wa'atu haqqahu, bukan bagianmu bawa ke rumah, setelah itu apa? Sisanya bagikan. Enggak, Al-Quran enggak begitu. Jadi sebelum dibawa ke rumah, emang iya sih sebelum bawa ke rumah itu dibagikan dulu kan hakna. Ternyata apa? Ternyata paket saya panen, begitu panen langsung dibagikan ke pakai bayar hutang, bawa ke rumahnya saya sana. Sama itu juga, berikan haknya. Iya Pak, saya berikan haknya, bikin ke tukang kemana segala macam, balik teh kali gincing. Lain eta maksudna watu haqqoh itu sebelum dibawa ke rumah, sebelum apa masuk ke tempat lumbung, kamu keluarkan dulu haknya, kupas dulu ya. Makanya aya paribasa ngaruat bumi, ngaruat hasil tatanen, bid'ah enggak, wa'atu haqqahu yauma hasadih. Ini loh bahasa Al-Qur'annya. Ngaruat bumi. Oh tidituna, nya teh aya tidituna. Tiditu di mana? Dan nu aya geungan di dieu wungkul. Maksudnya ngaruat bumi diruat, dirawat, dipuji ya. Diropea, dibagus-bagus. Nanti kembali kepada kita. Pepelakan lamun teu dibersihan, teu dirawat ku urang moal manfaat, moal nguntungkeun ka urang. Malah ngabahayakeun. Makanya perlu diruat. Apa saja diruat, bumi dirawat. Ya. Terus apa? Hasil tatanen, sok kabeh dibawaan kabeh. Itu kan simbol, ya. Dakwah bit tamadun, dakwah dengan kebudayaan. Ala Mbah Sunan Kalijaga. Dakwah. Boleh. Sampai sekarang Pak, kalau memang masih berlaku, sah-sah saja. Karena bimuktadol hal sesuai dengan apa itu tempat atau waktu, juga kebudayaan. Boleh. Jadi watu haqqo yauma hasadi. Maksudnya abung kene nu sorangan jaramina mah tong dibawa, simpen wae di sini. Yang dibawa itu gabahna wungkul, ngus sampai ke rumah entong dibawa jeung tong dimasukkeun dengan sekam-sekamnya, entong dimasukkeun jeung huut-huutna. Abung kene nu sorangan huut diasupkeun ka gudang. Jadi gimana? Digiling. Yang dibawa beras nawai gitu loh. Jadi dikupas. Ada haknya.
Jerami hakna untuk kompos apa supaya subur lagi, nggak usah dibawa ke rumah. Kalau alasannya tanah-tanah saya yang bikin segala macam mainan, kok bawa jeng jerami-jeramina. Mun bisa mah jeung tanah-tanah bawa ka imah ka ditu. Ku hawak-hawakna. Hawak apa hawak bahasa Indonesia? Bukan, hawak. Apa? Sok nonton film, hawak. Hawak. Termasuk beras itu. Jadi yang dicuci diayak diayak segala macam. Entong. Boro-boro huut aya serah hiji dua ge dipiceunan. Bab naon? Bahaya. Sok nyelapkan di korok. Ieu mah jeung huut-huutna. Nasinya berasnya dinanak terus digodog sampaikan ke jeung huut-huutna ongko. Pisah huutna khusus terus terus dahar jeung huut. Dahar sangu jeung huut itu orang rakus kayak begitu. Kayak ada haknya apa? Kerentog. Huut mah kerentog untuk makanan-makanan hewan atau yang lainnya. Jadi wa atu haqqahu. Ada hak untuk orang lain, ya. Ada kewajiban untuk kita. Hak untuk makhluk yang lain, kewajiban bagi kita. Ada yang kewajiban bagi kita, hak untuk makhluk yang lain. Jadi tidak mungkin saya juga punya hak, kamu juga punya hak, sama-sama berhak. Oh ya itu sepatu eta mah ngaranna. Sama-sama berhak, iya berhak. Ya hakoni dua hak ya sepatu. So kalau hak cuma satu itu namanya bukan sepatu. Sepatu nulungit hiji tinggal hiji jadi sahak. Sahak. Dua hak. Hak untuk orang lain, makhluk untuk makhluk lain, kewajiban bagi kita. Kewajiban kita memberikan haknya kepada orang lain atau kepada makhluk lain, piceun atau kasihkan. Ulah komo gabah nama, serahna, was pakai nama, melag weh. Melag. Begitu masuk ke perut langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ini harus dioperasi. Apa gabah wungkul dina pujit nanti. Masya Allah. Coba lamun keluarkan mah zakat. Zakat seperti itu, zakat itu bersih supaya berhubungannya dengan luar, muka lihatan. Luarna kupas, huut, apa? Huut nu badak pizza. Kita ambil duren juga sama, kulitnya dikupas. Yang dizakatkan, yang dizakati adalah entejung eta nu dibikeun tong cangkangna wungkul deh. Jadi jerona kumaha mun jerona wungkul, memang harus jerona wungkul dikeluarkeun mah pasikeun ka ditu. Luarna ongkoh entong luarna mah belum meunang kana kumaha mun luarna wae, luarna meunang jerona meunang atuh mun cangkangna wungkul di zakat ya rambutannya gitu kan sama pokoknya apa saja sama dasarnya ini satu wasak 60 sok ya. Kalau satu soknya 2, sekian kurang lebih namun dibulutkan jadi 653 kg beras ya. Kalau gabah 1 ton. 1 ton gabah keluarkan 5%. Beda gabah. Digiling langsung jadi gabah. Ya. Boleh. Nisabnya berapa? 1 ton. Kalau kurang dari 1 ton tidak wajib zakat. Wa tu haqqu yaumah hasadih. Tidak diwajibkan. Kalau kurang 1 ton. Saya mau gabah rek dibawa rek digiling dulu udah jadi beras. Kalau udah jadi beras baru 600 berapa? 53 kilogram. Setelah dipotong buat ini buat itu ini 5%, makanya 5% itu setelah dipotong. Kalau belum dipotong atau airnya nggak bayar itu 10%. Ini umumnya di orang mah gitu. Jadi 5%. Kalau gabah zakatnya nisabnya 1 ton. Ya. Itu wazzuru artinya hasil pertanian. Untuk penguat badan. Jadi bukan hanya itu saja, termasuk etage sama itu
boleh, atau memang harus dikeluarkan zakatnya. Yang keempat asimaru buah-buahan, sama dengan yang tadi. Jadi naon wae nu kalatina termasuk pertanian, naon wae nu kaluartin hasil bumi, wa tuhaqquhu yauma hasadih, keluarkan haknya waktu menuai, waktu panen. Rambutan seberapa bulan keluarkan zakatna. Asa kekarang adenge tara milu pasantren kilat tuh dah. Karena yang ngiring pasantren kita mah apal. Oh aya bejakeun ka urang mana? Jang budak dadi nu boga rambutan. Zakat sih. Oh, zakat mah pare jang beas. Meunang ku rambutan, meunang zakat. Kalau memang makanan pokoknya rambutan gitu loh. Itu kias. Sikina we kumaha? Meunang sikina wungkul sebab apa? Obat dari itu. Kalau memang darurat di masalah. Memang kebiasaannya orang itu makanya makan siki rambutan, keluarkan zakatnya. Sebab akuat kutibalat itu menguat darah itu lembur etan menguatkeunana makanan pokoknya memang pakai itu. Itu kias. Jadi tidak mesti kurma. Boro-boro apa itu kurma. Siki kurma kumaha? Boleh siki kurma. Kalau emang nggak ada kurmanya tinggal sikina wungkul. Jadi makan di bubur boleh. Kalau emang darurat. Luar naku hama umpamanya tinggal sikina wungkul. Tiap panen gitu sikina tinggal sikina. Lama-lama jadi apa? Jadi makanan pokok, wajib zakat. Keluarkan zakatnya pakai bisa seharga uang. Diurangnya gitu, bisa seharga beras, ya. Bisa berasnya langsung. Ini boleh berasnya langsung, boleh juga diuangkan. Termasuk zakat, mengeluarkan zakat sama. Mau diuangkan atau cuma seharga itu. Kurang lebih 2,176 kilogram. Bulutkeun wae 2,5 kilo. Seberapa? Subang mah 27.500 kalau diuangkan. Beras yang segitu sebab tiap daerah harganya beda-beda. Jadi bukan hanya barangnya, harganya pun lihat sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Itu yang dimaksud dengan kias. Lanjut. Wa urudut tijarati, yang kelima adalah barang dagangan. Tijarah, barang dagangan. Barang dagangan itu wa tijaratu, barang dagang itu atau tijarah ya at-taqlibu fil mal li gorodir ribhi. Mana? Maksudnya li gorodir ribhi itu mencari keuntungan. Ribhi itu artinya apa? Laba, ya. Fil asnan wa tijarati hiya taqlibu fil mal li gorodir ribhi, ya. Li gorodir ribhi. Barang dagangan adalah memutar balik, maksudnya ngagolangkeun cek bahasa Sunda mah, dikelola uangnya muter, ya, memutar balik harta karena tujuan mencari laba, digolangkeun, ya, duit jadi barang jadi duit, terus ya gitu, di barang ka duit muter, ya, digolangkeun boga duit 1 juta beulikeun kanu rambutan dijual deui leuwih ti 1 juta menangna beulikeun deui, terus ya kitu jeung kitu, ya. Itu namanya dagang liar gitu. Jual beli namanya. Menjual apa rambutan, ya, meuli deui rambutan, jual beli pakai duit, tukerkeun kanu. Nah, itu taklib fil mal. Yang namanya taklib fil mal itu muter. Jadi ngelola harta, dikelola, punya apa saja dikelola, duit dikelola supaya berkembang. Cuma ada caranya yang sah, ada yang tidak, ada yang apa itu duit supaya bertambah, Pak. Dia itu ditaklibu fil mal, dikelola, didagang. Aya dagang duit aya. Nah, terus ieu ge aya nu dagang rambutan. Di mana rambutanna? Tina duit, Pak.
menang duit kan duit mesti buka duit kumaha yang rambutan. Jadi rambutan kumaha nya tukur gede kan duit. Itu taglibu filma. Yang dimaksud dengan memutar itu muter ya, dikelola ligorodil ribhi itu tujuannya mencari laba ya, yang dicari laba bukan keuntungan, yang dicari laba bukan tambahan. Bedana syariah mencari yang dicari laba, kalau laba tidak bertambah. Ada lagi yang mencari tambahan, maksudnya supaya bertambah. Saya pinjam, saya jual uang 1 juta, nanti kembali jadi 1.200.000 1 bulan. Kalau 2 bulan nambah 200 terus gitu ya, atau ditentukan kembalinya jadi 1.200.000. Itu namanya riba, bukan keuntungan. Makanya kenapa riba dilarang atau tidak boleh atau haram ya. Kalau jual beli yang dicari laba. Kalau jual beli seperti tadi 1 juta kembali harus sudah 1.200.000, itu namanya riba, karena riba itu bertambah. Ya. Kemarin sudah kan minjam duit 100.000, minjam duit 25.000, 25 perak tahun 70, Dindin boga hutang 25 perak, bayar tahun 2020, sabaraha mayarna tahun 70 25 rupiah. Kabeli naon? Kabeli sagantang we menang beas. Sagantang teh sabaraha? 10 liter. Kabeli 10 liter datar masak-masak kawin tahun 70. Ya, terus kawin teh dasar dindin itu ya sia kakara maju, kakara bisa menjat tahun 2020. Ya, dulu utang uangnya 25 rupiah. Kulantaran katinggal geus maju dindin teh. Ting maju naonna. Jadi bayar saya hutang urut kawin baheula. Naon? Kamu dulu utang 25, saya bayar, dibayarnya 25 perak. Benar enggak? Salah ya. Kan riba teu meunang, Pak. Teu meunang dilebihan. Kan riba mah enggak boleh lebih, harus 25 deui gitu. Ya, makanya kalau dilebihan enggak boleh. 100 ya 100. Kira-kira benar enggak itu? Udah benar kan? Tidak benar. Makanya harus benar-benar dipahami naon maksud dengan riba. Palbah mana teu meunangna. Terus lihat situasi kapan. Jadi waktunya kapan. Ujung-ujungnya apa? Ada salah satu ulama yang menggarisbawahi bahwa kalau dulu 25 rupiah pada tahun 70 harga emas berapa? Ya, dihargakan ke emas berapa? Sekarang bayarnya tahun 2020 bukan 25 rupiah, tapi harga emas berapa? Kalau dulu 25 rupiah itu menang emas sagram, ya, ayeuna sagram 25 rupiah. Ayeuna ge tahun 2020 bayar pakai emas lagi 1 gram. Bukan yang 25 rupiahnya. 25 perak ayeuna din mahikeun naon? Budak leutik lompat ini duit langsung dibalangkeun. Duit 25 perak. Teu payu ayeuna mah. Paham? Ya. Orang kaya, Pak. Emas sekarang kan 1 juta. Ajeun turun ukur ratusan 950.000 mana? Nya wayahna we. Jadi kudu dibayar abdi hutang 25 perak, mayar kudu 1 juta. Rugi atau rugi? Apa tidak riba? Tidak riba. Ya, tidak riba. Kenapa? Karena dulu itu seharga emas. Atau kabeli hayam, selai perak teh hayam, sepasang. Ayeuna kumaha dibayar? Ya kudu 1 miliar. Kok 1 miliar? Pan hayam. Hayam beranak pinak, beranak-anak terus incuan segala macam.
Di tahun 270 sampai ke tahun 2000 jadi 1 miliar mah lamun nganak. Cek nu boga hutang kumaha mun paeh. Angger dibayar itu jadi makanya tidak ada titik temu, makanya ulama sepakat apa itu dihargakan emas, harga dirham. Jadi harga pasaran emas berapa? Itu akhirnya tidak termasuk riba. Jadi hiya taqlibu fil mal li gharadir ribhi. Dagangan adalah apa itu? Maksudnya yang memutar balik ngagolangkeun harta karena tujuan mencari apa itu? Laba. Sama zakatnya. Yaitu berapa? 2,5%. 2,5%. Lamun dihargakan emas kurang lebih berapa? Nisab perdagangan itu 20 dinar, ya. Emas 20 dinar sama dengan emas, zahab fiddah. Sama dengan zahab, sama dengan emas. Kada zahab artinya ada zahaba, ada zahabun. Sama-sama dalhaba, ya. Ini bacanya gimana, Pak? Zahaba. Jadi wa zahaba dan emas, lain emas, zahaba mah pergi. yang emas itu zahabun, bukan zahaba atau zahabu atau zahabi, bukan, tapi zahabun, kudu jelas. Emas, kalau zahaba pergi, ya, zahaba pergi. Sebentar lagi mau pergi apa? Bulan Ramadan. Makanya pergunakan yang sepertiganya sebagai atau kazahabi, bagaikan emas. Maksudnya yang sepertiga malam, sepertiga 10 itu dari yang 30 anggap seperti emasnya. Jangan menganggap zahab. Nih, kalau zahab cuma pergi biarkan berlalu. Tapi kalau zahabun pakainya bun itu menganggapnya Ramadan yang 10 hari terakhir seperti emas. Zahab tadi bisa salah ngaharkatan, ya. Emas 20 dinar. 20 dinar itu zakatnya 2,5%. Dipotong utang piutang yang 1 tahun. Jadi jangka piutang terpendek 1 tahun berarti. Ulah nganjukna saya kan 10 tahunan, Pak. Minjem duit terus kadituna teh ngutang jangkana berapa dicicil 10 tahunan, Pak. Jadi dipotong utang 10 tahun. Enggak untuk itu. 1 tahun tetap sebab haulnya juga 1 tahun. Jadi modal awalnya, lihat modal awal. Modal awal 85 gram emas. Berarti patokannya harga emas. Kalau tadi zakat patokannya harga beras, keluarkan harga beras. Tapi kalau perdagangan, tijaroh, harta itu pakainya apa? Standarnya harga emas. Kalau sudah mencapai 85 gram, tinggal nanti harga per gramnya berapa, ya? 100.000 pokoknya. Jadi paling 8,5 juta. Atau kalau harga emasnya diagarakan menjadi 85 juta. Jadi modal awal 85 juta. Ya, yang 85 gram itu kalau dirupiahkan sesuai dengan harga pasaran emas 85 juta. Kalau modal awal kurang dari 85 juta tidak wajib zakat. La zakata. Tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Sebab apa? Sebab apa itu modal awalnya atau nisabnya kurang walaupun sudah haul, sudah 1 tahun, 12 bulan 1 tahun itu. Jadi harus hati-hati. Kapan mulai dagang? Kapan mulai usaha? Tulis tanggalnya. Kelewat sedikit aja bahaya. Keburu meninggal belum mengeluarkan zakat, itu dosanya sampai ke bawah ke akhirat. Mending mundur daripada maju. Dulu saya tanggal 1, Pak. Ganti tanggal 30. Berarti tanggal 30 1 bulan itu mundurnya itu. Kan bulan terakhir. 1 bulan. Jadi entong diundur. Januari tapi bayarnya Februari atau dulu Februari.
atau Ramadan akhir modal awal berapa? 85 juta atau 85 gram emas, wajib zakat. Setelah dipotong utang piutang plus bayar ongkos karyawan, dihitung keluarkan zakatnya 2,5%. Utangnya yang 1 tahun, bukan yang 5 tahun. Nanti kan utang lagi, ya potong setahun lagi, tetap potong utang 1 tahun. 2,5% dari modal pokok dari 85 gram emas. Kalau kurang tidak. Nanti tahun keduanya gitu lagi, ditambah, dihitung yang ada barang di situ, dihitung terus bayarnya nanti pada pada tahun kedua. Pasti bertambah. Apa tidak kurang? Nggak mungkin kurang. Berkurang itu harta kalau memang tidak dizakati. Dan zakat mah an-nama'u, bertambah. Jadi kalau harta pengen bertambah, zakati. Ya. Lagi, kalau pengen bertambah, dizakati. Kenapa dizakati? Karena bertambah. Kalau pengen bertambah, zakati. Kalau tidak bertambah berarti tidak zakat. Modal kemarin 100 juta Pak, kok akhirnya tinggal 50 juta? Pasti tidak dikeluarkan zakatnya. Sebab apa itu? Khudh min amwalihim. Terus ada surat yang lain, ayat yang lain, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang menghendaki perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi kalau tijarah yang tidak akan rugi, lihat ayat sebelumnya, yaitu bacalah Al-Quran, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dirikan sholat, terus kadituna wa anfiqu mimma razaqnahum, keluarkan zakatnya, infak zakat, baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Siron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kalau salah satu dari yang 3 tadi, usaha apa saja, profesi apa saja, pokoknya mah naon wae, tidak dipakai, pasti ada kerugian, pasti rugi. Jadi rumusnya tijaratan lan tabur, usaha yang tidak akan rugi, bukan untung, tidak akan rugi. Kalau tidak akan rugi berarti untung terus. Innalladzina yatluna kitaballah, baca Al-Qur'an, kitab Allah. Wa qamus shalah, adakeun salat. Terus nukatilu apa? Keluarkan infak, sedekah atau zakatnya. Ya, zakat. Makanya kalau harta modal 100 juta tutup tahun tinggal 50 juta, itu pasti eta jelema teh lamun tara maca Quran, tara sholat, terus tara zakat, pasti kurang. Jadi tidak memperoleh ayat lan tabur. Dalam ngalaksanakeun ayat eta mah pasti lan tabur, tidak akan rugi. Jadi modal 100 juta pasti tahun depan itu lebih dari 100 juta. Ya, lebih dari 100 juta. Modal awal. Tahun kedua bertambah lagi, ketiga bertambah lagi, terus bertambah. Asal nu tadi teh paling teu hiji zakat. Terus adegan salatna getol. Salat terus-terusan tapi anggar wae Pak teu maju-maju usahana. Salat tahajud, salat duhana keur niat hayang dagangan payu. Itu nyambung. tidak nyambung. Jadi bukan ibadah untuk usaha, tapi usaha untuk ibadah gitu. Ya, ibadah untuk usaha. Salat duha mudah-mudahan dagangan payu, moal payu. Tapi lamun usaha untuk ibadah, ya, sesibuk apapun, datang waktu salat, datang waktu ibadah, berhenti. Langsung tinggalkan, langsung kerjakan ibadah. Itu namanya usaha untuk ibadah. Bukan ibadah, bukan sholat untuk dagang. Sholat untuk dagang, tapi dagang untuk sholat. Paham tuh? Dagang untuk sholat.
Lamun dagang untuk salat mah sakumaha sibukna ge tutup langsung kerjakeun salat. Da dagangna keur salat. Meunang dagang keur salat kada salah pun. salah titik. Salat keur dagang, salat getol. Ngadoana naon? Mudah-mudahan dagangan saya payu. Moal payu itu tibalik. Ya, tibalik. Terus maca Quran. Baca sesuai dengan profesi, dengan jabatan, dengan kedudukan. Kalau kita profesi sebagai pimpinan, sebagai pedagang, cari ayat-ayat yang hubungannya dengan perdagangan. Maksudnya supaya tahu bahwa nanti ada waktunya kapan nisab dan kaul, supaya apa saja. Jadi cari ayat-ayat berhubungan dengan profesi kita supaya kita selamat dan tidak akan dirugikan. Itu saja. Namanya juga kilat, jadi sepintas. Lamun penasarannya wajar lah namanya. Nanti santri penasaran ya, nggak ada yang ustadz penasaran, paling santri penasaran. Ya, mudah-mudahan masih hidup penasaran. Jangan sampai udah mati penasaran. Udah mati masih penasaran, nantinya mati penasaran. Apa yang kita kaji barokah, manfaat, dan sekali lagi mohon maklum. Karena besok yang santri terjauh itu tidak ada kegiatan lagi. Siang kan mulai penutupan ya, bukan berarti tidak dibuka lagi. Bukan ditutup kegiatan, tetap masih ada kegiatan. Ya. Saya nanti Allah awana tina kekurangan, tina kebodohan kami. Termasuk yang baik-baik kabari orang lain, teman-teman saudara, tapi yang kurang bagus kabari Bapak, lapor ke Bapak. Paham? Ya. Kita masakan Padang yang baik. Kalau enak kasih tahu orang lain, kalau nggak enak kasih tahu saya. Mudah-mudahan masuk dan keluar. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni sultanan nasir. 3 syarat mondok itu supaya langsung nanti bisa menolong kita baik untuk di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berarti Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.